pukul 3 pagi, aku yang terbangun karena alarm dari tempat tidur di sebelahku. Suasana kamar menggelap, berisi 12 mahasiswa baru dengan ranjang yang terpisah di setiap 2 tingkat. Aku tidak langsung beranjak dari tempat tidurku, menghela nafas panjang memulihkan nyawa. Dinginnya malam setelah hujan reda merayuku agar menarik selimut memejamkan mata. Ini saatnya aku mengubah diriku. Jika kepada dingin saja aku menyerah, bagaimana bisa aku buat masa depanku cerah? Kesempatan yang datang hanya akan menjadi penyesalan ketika disia-siakan. Dan salah satu orang yang tidak berada dalam kerugian adalah mereka yang beriman dan memanfaatkan setiap kesempatan dengan kebajikan. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hidup itu adalah sebelah cermin. Dunia di matamu sesungguhnya adalah cerminan dari hatimu sendiri. Caramu memandang dunia adalah caramu memandang diri. Jika dunia penuh kebencian dan musuh di mana-mana, sesungguhnya itu adalah produk dari hatimu yang dibalut kebencian. Jika kau kira dunia penuh dengan orang egois, itu tak lain adalah bayangan dari egoisme egomu sendiri. Dunia yang muram berasal dari hati yang muram. Sedangkan kalau dunia di matamu selalu tersenyum ramah, berterima kasihlah pada hatimu yang diliputi cinta. Ada aksi, pasti ada reaksi. Ada perbuatan, pasti ada balasan. Begitu kira-kira sebuah kutipan dari buku dengan judul Titik Nol. Kita hidup di dunia diberikan kebebasan untuk melakukan apapun. Namun dalam kacamata agama, orang yang suka berbuat kebajikan, ia akan diganjar dengan pahala. Lalu sebaliknya, dia yang hobi melakukan perbuatan tercela akan mengumpulkan banyak dosa untuk kemudian ditukar dengan sebuah siksa. Sebuah quote tertulis besar di atas pintu, hidup yang akan kau jalani di akhirat sana bukan ratusan atau ribuan tahun, melainkan selamanya. Lalu hal bodoh apa yang membuat kita tidak serius mempersiapkannya? Tulisan itu sangat jelas terbaca dari atas ranjangku, yang kerap mengajak pikiran berdiskusi dengan segala suara yang ada dalam benak. Sebagai orang yang beriman, aku sepakat bahwa hidup ini hanya sementara dan akhirat yang selamanya. Lantas bagaimana aku menyikapinya? Bukankah segala yang aku lakukan saat ini itulah yang akan menjadi penentuku kelak di akhirat nanti? Seorang ustadz ketika di sebuah acara tahlil mengatakan, di akhirat tidak ada lagi yang dapat kita perbuat. Ketika di dunia kita melaksanakan sholat, puasa, berbuat kebaikan dengan cara yang benar, dari situlah akan tercatat sebagai amal kebaikan. Namun ketika di akhirat, sholat, istighfar, membaca Al-Quran, apakah semua kegiatan itu masih bisa kita lakukan? Dan apakah akan bernilai sebagai amal kebaikan juga? Yang jelas, ketika ruh telah meninggalkan jasad, aku dengar di dalam hadis, maka terputuslah segala amalnya, kecuali sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, serta doa anak yang soleh. Surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30 menggambarkan bagaimana Tuhan sangat menyayangi dan menyambut hambanya. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diridhoinya. Maka masuklah ke dalam jamaah hamba-hambaku, masuklah ke dalam syurgaku. Ayat yang begitu menenangkan, bisa dirasakan bagaimana Tuhan sangat menyayangiku. Di sisi lain, aku sama khawatirnya dengan sosok Abu Nawas. Dengan segala yang telah aku lakukan, rasanya aku tak pantas untuk masuk ke dalam surga. Meski begitu, aku sangat khawatir kalau sampai-sampai aku masuk ke dalam neraka.